Siluet itu, ditutupi jubah hitam, membuat sulit untuk melihat bentuk tubuhnya. Bahkan wajahnya tertutup ember hitam, dan identitasnya sama sekali tidak terlihat. Selain itu, nafasnya sangat tersembunyi sehingga tidak mungkin untuk menyimpulkan kekuatannya. Tetapi sebagai pembangkit tenaga suci, mereka semua tahu bahwa mereka semua merasakan tekanan samar dari yang terakhir. Jelas, kekuatan orang ini tidak lemah dengan mereka. Dia sekarang berada 3.000 mil di selatan Anda di barat daya. Menghadapi pertanyaan Lanya, suara kering datang dari jubah hitam. Mendengar ini, mata Lanya sedikit membeku, dan di matanya, ada warna keraguan yang jelas. Jika bukan karena persepsinya yang tajam, memberitahu dia bahwa pria di depannya ini bukanlah orang yang ada di mana-mana, saya khawatir dia harus melakukan sesuatu untuk mengungkap identitas yang terakhir. Apakah kamu tahu siapa yang kami cari? Lanya menatap erat pria berjubah hitam itu, dengan suara ragu, juga berdering. Qin Yichen, bukan? Suara kering itu terdengar lagi, menghadap ke tatapan 20-30 pembangkit tenaga listrik. Tetapi tidak ada perasaan kehilangan kepala karena ketakutan di tubuhnya, dan bahkan nafas di tubuhnya tidak berfluktuasi. Seolah-olah, dia tidak khawatir pembangkit tenaga suci ini akan mulai dengan liar. Siapa yang mulia, dan bagaimana Anda tahu keberadaannya? Lanya mengerang sedikit dan bertanya. Tidak masalah siapa saya, selama Anda tahu, saya dapat melacaknya kapan saja. Pria berjubah hitam itu dengan ringan berkata, dan segera, kata-katanya dengan ringan berhenti, seolah-olah pada dirinya sendiri. Bergumam, anak ini cukup licin dan berubah arah. Mendengar ini, Lanya dan yang lainnya mau tidak mau berubah. Mereka bahkan tidak memperhatikan nafas Qin Yichen, tetapi pria berjubah hitam ini, jika dia bisa melihatnya, bisa melihat keberadaan yang terakhir. Maaf, ke arah mana dia pergi sekarang? Pada saat ini, bahkan Lanya tidak lagi memikirkan identitas yang terakhir. Karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, yang terakhir tidak akan mengatakannya. Yang paling penting adalah bahwa Lanya dan yang lainnya sudah sedikit percaya pada wacana yang terakhir. Selama interogasi ini, nada bicara Lanya tidak bisa tidak santai. Barat, tapi anak ini sangat waspada dan berubah arah dari waktu ke waktu. Pria berjubah hitam itu mengerang sedikit, dan kemudian gelombang jubah berlengan menembakkan benda hitam ke tebing biru. Wajah Lanya membeku dan telapak tangannya terangkat untuk menggenggam benda di tangannya. Dengan batu transmisi suara ini, saya akan memberitahu Anda begitu dia mengubah arah. Suara itu jatuh. Dan saat angin sepoi-sepoi berlalu, siluet pria berjubah hitam itu langsung berubah menjadi asap berasap, dan menghilang secara aneh ke mata semua orang. Keanehan dari cara ini telah membuat banyak pembangkit tenaga suci terlihat sedikit kental. Tuan Muda Lan, bagaimana menurutmu? Di tengah jalan, di samping tengah tebing biru, seorang pria parubaya bertanya ragu-ragu. Percayalah padanya sekali. Lanya menyentuh batu transmisi suara di tangannya, mengerang sedikit, dan akhirnya menggertakkan giginya sedikit. Barat, kejar! Dengan gelombang tebing biru, banyak pembangkit tenaga suci berteriak keras, semuanya bergegas keluar, dan menembak ke arah barat. Pada saat yang sama, di depan sekelompok pembangkit tenaga suci di kejauhan, seorang pria berjubah hitam perlahan muncul di depan mereka. Apakah kamu ingin tahu keberadaannya? Untuk ini, Qin Yichen tidak tahu apa-apa. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik biasa, dikejar dan dibunuh oleh begitu banyak pembangkit tenaga suci, saya khawatir itu sudah lama kacau. Namun, Qin Yichen tampak sangat tenang. Dia berkumpul, terbang cepat di udara rendah, mengubah arahnya dari waktu ke waktu, membuatnya tidak mungkin memahami tujuannya. Dan kemanapun dia pergi, dia bahkan tidak mengguncang binatang iblis itu, dan nafas yang tersisa di udara menghilang untuk sementara. Metode ini hanya dapat dicapai oleh pembangkit tenaga listrik seperti kultivasi ganda Qin Yichen, yang hanya dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Qin Yichen juga sangat yakin tentang cara bersembunyi. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk bersaing dengan pembangkit tenaga suci itu, tidak mudah menemukannya. Dalam penerbangan terbang seperti itu, tidak lebih dari setengah hari, dan alis Qin Yichen tiba-tiba berkerut. Karena dia menemukan bahwa di belakangnya, sejumlah besar nafas yang kuat muncul, dan jumlahnya setidaknya sebanyak 20-30 orang ini. Bisakah kamu bertemu di sini? Qin Yichen tersenyum kecil, wajahnya tidak banyak berubah, dan segera dia mengubah bentuknya dan terbang ke sisi lain. Dia tidak mengharapkannya, tetapi itu hanya usaha sesaat, dan nafas itu terhuyung-huyung darinya dan diusir ke arah yang telah dia lakukan sebelumnya. Kau hanya ingin menemukanku? Qin Yichen diam-diam tertawa di dalam hatinya, tetapi di saat berikutnya, alisnya tidak dapat menahan kerutan lagi, karena dia menemukan. Tetapi untuk sementara, ada sejumlah besar napas suci dari arah lain. Sepertinya banyak pembangkit tenaga listrik datang kali ini. Qin Yichen menghela nafas, wajahnya tidak bisa menahan senyum pahit muncul, dan kemudian, tubuhnya bergerak, mengubah arahnya lagi, dan membuang nafas itu ke belakangnya. Dengan pelarian ini,
kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi lebih bermartabat. Karena dia menemukan bahwa tidak hanya semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang mengejarnya, tetapi bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang pernah dia rasakan dan tinggalkan, bahkan setelah beberapa waktu, mengejarnya. Sepertinya dia tahu keberadaannya. Tidak. Bagaimana orang-orang ini bisa merasakan nafasku? Dan jika mereka bisa, mereka tidak akan dibuang olehku. Merasakan kumpulan yang dibuang sendiri dan dikejar lagi. Kulit Qin Yichen juga lebih bermartabat, dan tidak ada ekspresi santai seperti sebelumnya. Samar-samar, rasa cemas muncul di hatinya. Tidak peduli bagaimana mengubah arah, selalu ada beberapa kumpulan nafas kuat yang mengejar dari segala arah ke Qin Yichen, dan dia berpindah antara satu demi satu nafas kuat, menghindari situasi di sekitarnya dengan berbahaya. Dengan pelarian ini, Qin Yichen telah memasuki pegunungan yang rimbun. Kekuatan rohnya menyebar, mengawasi sekeliling. Bersamaan dengan terbang, di depannya, tiba-tiba terdengar suara air yang mengalir, dan kabut tebal juga menyebar antara langit dan bumi. Aneh. Di mana kabut tebalnya? Awalnya, Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan hal ini. Tetapi saat dia menembus kabut tebal, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan berhenti.